ayat yang dijadikan sebagai hujah oleh setiap kita semua adalah di surat Al-Baqarah 183 yang sudah kita hafal insyaallah, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Bentuk majhul dari kataba, kemudian failnya dihilangkan, asalnya adalah kataballahu alaikumusiyama, kemudian dibuat dengan bentuk majhul, kutiba alaikumussiyamu, dihilangkan failnya, artinya aujaba, diwajibkan, telah diwajibkan kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat-umat terdahulu sebelum kita, ikhwah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita sudah diwajibkan. Oleh itu Nabi SAW menyebutkan dengan isyarat hakadha wa hakadha wa hakadha, 10 dan 4 dan 9, berarti hanya 29 hari kira-kira. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Dengan kata lain, hanya 4 kali Jumatan, ya kan? 4 kali Jumatan. Jadi saya dan antum 4 kali Jumatan selesai Ramadannya. Sebagian salaf mengatakan, katanya arba'at asyhur, kami berdoa 4 bulan itu berdoa baligh Nabi Ramadan, arba'at asyhur qabla Ramadan, sampaikan kami dengan Ramadan, dan setelah Ramadan 4 bulan berikutnya mereka juga berdoa agar Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita sudah ada di akhir Rajab, ya. Apa sudah Sya'ban sekarang? Iya, tinggal sebentar lagi, ikhwan. Bulan depan kurang lebih, di akhir bulan depan ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatannya. Karena dalam hadis Anas ibnu Malik, raghima an fi imri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik qul amin faqultu amin faqala Jibril raghima an fi imri'in dakhala alaihi syahrul ramadan thumma kharaja ilaihi falam yughfar lahu min dhanbi qul amin faqultu amin faqala Jibril raghima an fi imri'in adraka abawaihi kilahuma au ahaduhuma lam yadkhulil jannah atau kama qala sallallahu. Kata Anas bin Malik, Nabi naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin 3 kali, lalu ditanya oleh sahabat, alama amanta ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan? Lalu kata Nabi, aku didatangi Jibril alaihi salam, lalu dia mengatakan raghima an fi imri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik, semoga Allah menjadikan hina seseorang yang dia disebut namanya, maksudnya mendengar nama Nabi disebut tapi dia enggan bersalawat. Yang kedua adalah semoga Allah hinakan satu orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar darinya dan dosanya masih utuh, tidak berkurang. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang masih bertemu orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi anak ini tidak masuk surga padahal orang tuanya masih hidup. Didoakan oleh Jibril alaihi salam, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah sayyidul malaikah, Nabi adalah sayyidul anbiya war rasul. Jadi sangat mungkin dikabulkan. Wajudilallahnya adalah yang kedua, siapa yang masuk bulan Ramadan lalu kita keluar atau mereka keluar darinya melewati bulan Ramadan tapi dosanya masih utuh. Oleh karena itu banyak para ulama memberikan nasihat, satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi dalam kitab dia Sifat Shaum Nabi, dan banyak lagi yang lain. Intinya kita harus mengilmuinya sebelum itu datang, dan harusnya kita sebagaimana halnya kebiasaan salafus saleh, mereka merindukan
datangnya Ramadan. Kalau orang dikubur ingin dikembalikan ke dunia, Rabbi arji'un, entah Ramadan entah bukan, yang penting bisa dikembalikan. La'alli a'malu salihah fima tarak, supaya kami akan berbuat kebaikan dari yang dulu kami tinggalkan. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seorang di bulan Ramadan saja ikhwan, dia kebaikannya tidak meningkat, bacaan Quran tidak meningkat, sholat tidak meningkat, zikir tidak meningkat, maka jangan harapkan di bulan yang lain bisa meningkat. Kalau di Ramadan saja ibadahnya biasa-biasa saja, maka hampir bisa dipastikan di bulan yang lain lebih parah dari itu. Sebagaimana katanya, kalau seorang hamba, ikhwati fillah, misalnya dia tidak ada semangat di bulan Ramadan untuk berbuat kebaikan, maka di bulan yang lain hampir bisa dipastikan tak akan ada semangat. Bahkan sebagian salaf menyebutkan, kalau orang sudah umur 40 tahun ibadahnya tidak mau naik, tidak semakin baik ibadahnya, maka harapannya kecil usia setelahnya di masa tua dia akan sadar, karena aslinya umur 40 itu sudah tua. Kata Abdullah bin Abbas, inna ahlal Madinah idza balagha 40 sanatan min umrihi yashtaghiluna fil ibadat. Mereka orang-orang di Madinah kalau umurnya sudah 40 tahun sudah sibuk ibadah kepada Allah. Nah, tentunya beda dengan beberapa orang yang Allah takdirkan masuk Islamnya di usia tua, seperti Hakim Ibnu Hizam. Beliau masuk Islam di usia 50 tahun, 60 tahun. Hakim Ibnu Hizam masuk Islam di usia 60 tahun. Begitu juga dengan beberapa sahabat Nabi yang masuk Islamnya sudah dalam keadaan sudah tua. Adapun sebagian mereka yang masuk Islam di saat-saat masih muda, alhamdulillah, seperti Anas Ibnu Malik dan yang lain. Qala al-muallif, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala annahu kataba alaina siyam, Subhanahu wa ta'ala menuliskan untuk kita, mananya mewajibkan puasa ini. Untuk apa? Sebagai bentuk kewajiban yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga, wasilatan litaqwa. Dan di sini harapannya adalah puasa ini untuk menjadikan seorang bertakwa, sebagaimana ucapan yang tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Tuba bin Thumma ketika mengatakan, kalau saja katanya idza fa'altul ma'siyah fil yaumi marratan, kalau saya berbuat maksiat dalam satu hari satu kali, maka kalau usia saya 60 tahun dia mengalih-alihkan 60 tahun dikalikan sekian, berarti dosa saya sekian jumlahnya, lebih dari 20.000 dosa yang dia lakukan. Kalau Nabi Adam dengan satu dosa ikhwan dikeluarkan dari sorga, bagaimana dengan kita yang dosanya banyak? Maka orang yang masuk bulan Ramadan menyanyiakan Ramadan, padahal di bulan Ramadan man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kan gitu hadisnya, diampunkan dosa yang telah lewat, sementara dia dosanya tidak diampuni, berarti puasanya sia-sia. Atau seperti yang dikatakan Abu Umamah Al-Bahili dalam riwayat beliau, ketika Nabi SAW bersabda, atani rajulan, datang dua laki-laki, fa akhadha bi dhabu'i, keduanya mengambil lenganku. Kemudian kata keduanya mengatakan, naiklah. Faqala SAW ma astati'an, katanya aku tidak bisa untuk naik. Kata malaikat ini mengatakan, sanusahilu lak, kami akan mudahkan. Maka Nabi pun naik. Fara'aitu qauma, lalu aku melihat satu kaum mu'allaqina bi araqibihim, mereka itu digantung kakinya di atas, mulutnya di bawah. Wa min fammihim tasilu dama, dari mulut mereka mengalir darah. Qultu man haula, aku bertanya, berkata, siapakah itu wahai Jibril? Faqala Jibril, haula'i alladziina yastahillun,
Mereka adalah orang yang menghalalkan, maksudnya menghalalkan berbuka sebelum waktunya. Harusnya bukannya azan maghrib, dia bukannya azan duhur. Iya, di warung ditutup warungnya dengan kain, kakinya kelihatan. Keluar dari warung pura-pura lemes, padahal Allah Maha tahu apa yang dia suapkan ke mulutnya. Padahal dia tidak punya alasan, bukan musafir, tidak juga sakit, tidak juga lupa, tidak juga dipaksa, maka terkena ancaman yang ini. Cuman antum jangan curiga dulu, siapa tahu dia mungkin sakit, ya kan? Jadi jangan yang masuk warung yang ditutup kain kita curigai dulu. Husnudzon saja lebih baik, mungkin mereka dalam keadaan sakit atau musafir atau lupa, ya kan, atau dipaksa. Tapi ala kulli hal jangan kita yang melakukan. Dan itu ujian, ikhwan. Bagaimana Qais ibnu Sirmah, seorang laki-laki yang berat pekerjaannya, dia mengurusi beberapa kebun kurma, kadang memecah batu padang pasir. Sampai di waktu maghrib dia datang pada istrinya lalu menanyakan, hal indaki ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Maka dia bukanya hanya dengan minum. Istrinya kasihan, akhirnya dia mencarikan untuk suaminya entah makanan apa yang bisa dia dapat. Setelah agak lama mencari, dia dapat, dibawa ke rumahnya. Fawajada anna zaujatahu nama, didapatkan bahwa suaminya tertidur. Qalabahu naum, dikalahkan oleh ngantuknya karena capeknya bekerja. Cuman seteguk air membuat dia tidur. Faqalat, lalu istrinya berkata, wailaka ant, celaka engkau wahai suamiku, saya bawa makanan engkau sudah tidur. Padahal waktu itu, ikhwan, aturannya kalau sudah buka dan tidur tidak boleh lagi makan dan minum kecuali besok ketemu hari berikutnya, dianggap sudah sahur. Akhirnya besoknya dia puasa dan dia pingsan. Kemudian turun ayat Al-Quran yang menjadikan hukum sampai hari kiamat. Dari mulai lailatul siyam, ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai kepada ayat hatta yatabayyan, ya kan, sampai seperti itu. Jadi itu berlaku sampai kiamat, dibolehkan makan dan minum, ya kan. Malam hari Ramadan dibolehkan untuk rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagimu dan juga engkau adalah pakaian untuknya. Dibolehkan makan dan minum, dibolehkan juga berhubungan suami istri sampai beda benang hitam dan putih jelas, maksudnya fajar. Jadi gara-gara beliau juga, ikhwan, itu akhirnya ayat ini turun. Itu Qais ibnu Sirmah. Sampai ucapan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini juga sebagai satu alasan ketika diriwayatkan yang lain, walau bijur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Karena ada para sahabat yang kalau sahur tak ada makanan, adanya cuma minum. Minumnya pun tidak banyak, ibaratnya satu gelas aqua dipakai sekeluarga, dapatnya seteguk-seteguk, itu sahurnya. Sampai ada riwayat sahabat ini tidak makan tidak minum ketika buka karena tidak ada yang dimakan dan diminum. Akhirnya berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Di negeri kita kayaknya belum pernah ada, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, saya berhubungan suami istri. Apalagi antum di sini, depannya warung semua. Misalnya nggak ada warung, kita pun di rumah selalu ada. Saya sepanjang punya kepala yang ini, ikhwan, belum pernah rasanya pas buka puasa tidak ada makanan.
Istilahnya kita nih belum pernah kelaparan. Ya kalau puasa bukan kelaparan, itu kan memang sengaja. Iya kan? Jadi kita itu umat yang dimanja. Dalam keadaan kita paling banyak alasannya kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang datang bertanya, "Pak Ustadz, saya boleh nggak tidak puasa? Saya ngebeca, saya capek. Kalau saya puasa, nggak bisa saya ngebeca." Antum kalau ditanya seperti saya ditanya, jawabannya apa? Boleh? Kemudian saya sampaikan cerita yang tadi ini. Dianya diam saja, ikhwan, terus pergi. Mungkin jawaban yang diminta tidak pas sebagaimana yang diharapkan. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah bahwa Allah Ta'ala ketika menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, 1 bulan Ramadan ini yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Puasa itu cuma 1 bulan, ikhwan. 1 bulan pun disebutkan dalam Quran dengan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Dan itu sahih. Coba kita mulai Ramadan, tidak terasa sebentar lagi sudah akhir Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena kita yakini bahwa Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat, bukan sebagai beban. Bagi mereka yang menjadi beban, maka dia akan merasa berat. Dihitung dari sekarang, tinggal sebulan saya makan siang, tinggal 2 pekan, tinggal 3 hari. Lalu dia bilang, ayo kita makan siang, tinggal 2 hari lagi, besok tidak boleh makan siang. Maka tipe yang seperti ini, nanti ujung Ramadannya apa? Dia menghitung kapan lebarannya, makin dekat makin senang. Terbalik, di kalangan salafus saleh, mereka itu begitu dekat Ramadan mereka bahagia, senang, dan akhir Ramadan mereka nangis. Jadi seorang tabi'in, besoknya hari raya Id, dipegang tangannya oleh temannya, dia katakan, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? "Alaysa ghadan?" Katanya, bukankah besok kita ini akan Id? Kata dia, "Bala." Lalu dia mengatakan, "Ma atayaqqan?" Aku tidak yakin apakah ibadahku diterima. Itu yang pertama. Dan aku tidak yakin apakah umurku sampai di Ramadan yang akan datang. Karena dalam bab takdir, ikhwan, setiap Lailatul Qadar maka ditetapkan siapa-siapa yang akan meninggal di tahun ini. Jadi kalau saya dan antum hari ini masih hidup, sampai Lailatul Qadar Ramadan besok masih hidup, berarti kita bukan yang ditulis ditetapkan di malam Lailatul Qadar tahun kemarin bahwa kita yang akan meninggal di tahun ini. Saudara kita yang meninggal di tahun ini, berarti dia dituliskan di malam Lailatul Qadar tahun kemarin bahwa dia akan meninggal di tahun tersebut. Bukan hanya masalah meninggal, ikhwan, rizki, sengsara, bahagia, termasuk hujan, maka itu ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Makanya ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar", Syekh Utsaimin menjelaskannya bukan hanya Lailatul Qadar yang terjadi di waktu tersebut, maka digabungkan dengan ayat yang lain, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina". Di malam tersebut juga ditetapkan segala urusan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ayu amr ya Rasulullah?" Urusan apa yang ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, "Man yuhyi fis sanah", orang yang akan lahir dalam setahun. "Wa man mata fis sanah", siapa yang akan dimatikan dalam setahun. "Wa minar rizki", di antara rizki kita setahun, termasuk juga syaqiyun am sa'id, sengsara dan bahagia kita dalam setahun, ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, di sini Syekh menyebutkan banyak dalil-dalil, ya kita lewatkan sebagiannya. Intinya, datangnya Ramadan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah unzila fihil Quran.
Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Bulan yang diturunkan Quran jadi mulia, sebagaimana negeri tempat diturunkan Quran juga jadi negeri yang mulia. Dan bahkan malam di saat Quran diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia, itu di malam Lailatul Qadar, menjadi sangat amat istimewa. Maka orang yang menghafal Quran, di dadanya ada Al-Quran, menjadi mulia gara-gara ini. Dan semua rumah yang dibacakan Quran jadi rumah yang terang benderang, termasuk tempat-tempat yang ada Al-Qur'annya, menjadikan tempat tersebut mulia. Semua yang terkait dengan Quran hewan menjadi mulia. Atau orang yang bisu, ketika dia membaca Quran sebisa dia, maka apapun yang keluar dari mulutnya jadi lebih terhormat. Begitulah juga dengan bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ikhwan, bahwa Ramadan di bulan tersebut punya banyak keutamaan yang lain, karena keutamaan bergabung antara beberapa hal. Salah satunya adanya saum atau puasa. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan membalasnya, menunjukkan bahwa puasa pahalanya tidak terhingga. Kalau yang lain-lain ada dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tapi kalau puasa lebih dari itu. Ketika Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, berarti Allah yang akan membalasnya lebih dari yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu beliau merinci hanya beberapa ini saja ya, Ikhwan. Pertama, salah satunya bahwa puasa itu adalah ahamul faraid ba'da salat wa ada'iz zakat. Kewajiban yang paling penting setelah menunaikan salat dan zakat, dia adalah puasa. Nah, oleh karena itu kalau kita baca disebutkan dalam hadis yang sahih, man lam yada qaulaz zur, para siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang zur, ucapan dusta, ucapan-ucapan yang laghu, yang tidak bermanfaat, maka disebutkan di sini falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada meninggalkannya dia dari makan dan minum, karena memang nilai puasa bukan hanya karena zahirnya. Sehingga al-imsak yang disebutkan, yang sering kita tahu secara bahasa artinya menahan, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab dia menjelaskan imsak, saum tersebut ada 3 tingkatannya. Pertama adalah siyamul am, puasa yang umum. Yang umum artinya puasanya pada umumnya, yakni imsakun alil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams, menahan dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, puasa yang lebih khusus dari yang tadi. Apa yang dimaksud? Lebih tinggi lagi, bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan dari segala kemaksiatan, menahan dari kekeliruan, termasuk juga kata-kata rofas, termasuk juga dusta, termasuk juga yang lain-lainnya. Dan yang lebih khusus yang ketiga lagi, tingkatan yang jauh lebih tinggi, adalah benar-benar dia puasanya hati dari semua kejelekan yang ada. Hatinya dibersihkan ya kawan. Maka dari itu di akhir Ramadan mungkin dia bisa menjadi orang yang diampunkan semua dosanya. Tetapi Idul Fitri bukan maknanya Idul Fitrah sebagaimana bayi yang lahir. Idul Fitri artinya kembali berbuka, sebagaimana dulu bulan Sya'ban tidak berpuasa kecuali puasa-puasa yang sunnah. Baik, kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa keutamaan bulan Ramadan ini
dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena tadi ada Lailatul Qadar, ada juga beberapa amalan yang beliau sebutkan. Pertama diantaranya adalah usahakan seseorang di saat Ramadan ini berusaha kalau bisa seseorang tidak alfa dari puasanya, apalagi yang laki-laki yang tidak ada haid, ya kan? Berarti kalau laki-laki kemungkinan kalau nggak puasa karena dua, sakit atau safar. Nah, adapun yang satu lagi mungkin kalau sudah sangat sepuh, berarti dia nggak bisa puasa, bayar fidyah. Tapi kalau masih muda, masih segar, berarti tidak ada kemungkinan kecuali dua tadi itu. Dan Rasul bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, ya kan? Siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, ya, maka dia akan dijauhkan dari neraka sabiina kharifa, 70 tahun. Yang kedua, ikhwas sekalian, kalau bisa di antara kebiasaan salaf, mereka berumrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Bagaimana kalau kita berangkat bulan Maret lalu minggat tahu, sembunyi, nggak pulang sampai nanti ditangkap ya. Jangan, kalau ini tidak baik caranya. Ya berangkatnya di awal Ramadan atau boleh juga bulan Sya'ban tanggal 25 atau 26 Sya'ban, sehingga dapat dia umrah bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ikhwas sekalian, kalau boleh setiap kita berusaha memperbanyak sedekah, karena kebiasaan salafus saleh mengikuti apa yang Nabi contohkan. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan di riwayat yang lain, karihil mursalah, dia seperti angin yang berhembus kebaikannya. Jadi ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Abdullah bin Umar kalau buka puasa mencari anak-anak yatim. Dan kita berlomba ikhwan, kalau bisa mungkin memberikan makan iftar ke yang lain. Itu adalah amalan yang saleh. Rabian yang keempat, jangan tinggalkan sholat tarawih, atau istilahnya boleh juga sholat malam. Dan di kalangan salafus saleh, mereka menghatamkan 3 malam sholat tarawih dengan 1 kali hatam, dan itu artinya 1 rakaat kurang lebih 200 ayat. Mungkin kalau 1 malam 1 juz juga sudah alhamdulillah banget ya. Jadi 30 hari dapat 1 kali hatam. Kalau ada kesempatan ikhwan, dan saya mendoakan mudah-mudahan antum dan saya diberikan kemudahan, cobalah Ramadan itu jangan di sini. Kita ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau nggak bisa dari awal, 10 hari yang akhir saja. Kalau nggak bisa juga, ya 9 hari yang akhir. Kurang sedikit. Minimalnya akan merasakan 10 malam yang akhir. Salat malamnya itu di Mekah 33 rakaat. Mulai jam 8 selesainya jam setengah 4 pagi kira-kira. 4 orang imam. Dan betul-betul menghidupkan malam, dan itu diperintahkan. Itu kebiasaan salafus saleh, menghidupkan malam Ramadan. Sehingga seorang merasakan malam seperti siang. Itulah kenapa ikhwas sekalian, mungkin bedanya cukup banyak, karena begitulah hati mereka hidup sementara hati kita redup. Kita akan memilih umumnya yang sholat tarawihnya cepat, sedangkan yang dipilih oleh salafus saleh yang sholatnya lama. Kalau tiap 3 hari hatam Quran, berarti kan dalam 1 bulan 10 kali hatam Quran. Adapun Imam Syafi'i
Qara'tu kitab Allah fi Ramadan situna marra min khatmihi. Aku baca Quran dalam satu bulan Ramadan 60 kali hatam. Itu juga merupakan prestasi yang luar biasa. Kalau antum mau coba silahkan ya. Dan saya sudah nyoba dan tidak bisa. Maksudnya kalau semalam satu kali, siangnya satu kali. Kalau ingin 3 hari sekali hatam, berarti setiap habis sholat 1 jam, sebelum sholat 1 jam, insya Allah itu ya cukup. Kurang ya, waktunya kurang. Ada seorang ikhwan, masya Allah, dia bernadar, bukan bernadar, pokoknya dia punya niat. Besok umrah, boleh tidak saya di Madinah 1 kali hatam, di Mekah 1 kali hatam? Itu umrah Ramadan. Masya Allah, ahsan. Baik, kita berlomba, ayo berlomba. Dia ingin menyelesaikan di Madinah 2 hari setengah 1 kali hatam. Tapi kalau siang dia nggak pulang ke hotel, nggak juga tidur siang, tetap di masjid baca Quran. Jadi pulangnya cuma sekali ke hotel tadi untuk sahur saja. Itu di saat Ramadan. Ala kulli hal, ikhwas sekalian, niatan yang kuat. Kata Ibnu Qayyim, jiwa yang baik itu ada pada jasad yang baik. Ruhu thayyib, ruh yang baik ada pada jiwa yang baik. Makanya semua jiwa yang baik akan menjadikan badan yang jiwa itu ada menjadi kuat. Maksudnya kuat untuk ketaatan, kuat baca Quran, kuat salat malam, kuat ini, kuat ini. Jadi bukan dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau jiwanya kuat, imannya kuat, insya Allah dia akan kuat. Kemudian yang ke-6 atau yang ke-7, usahakan kita mencari Lailatul Qadar. Saya dan antum kalau bisa lakukan yang seperti itu ya, mencari Lailatul Qadar. Intinya ketika beliau menyebutkan kaifa nastaqbil syahr Ramadan al-mubarak, bagaimana kita menghadapi Ramadan yang penuh dengan barakah, beliau menyebutkan akhil karim, khassallahu syahr Ramadan ala ghairihi minasyuhur bikathiri minal khasa'is wal fadail. Minha, kata beliau, khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil mis. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada mis. Itu yang pertama. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. Kemudian para malaikat memintakan ampun lis-saimin hatta yuftiru, sampai mereka berbuka. Mintakan ampun oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat syaitan di bulan Ramadan. Ini juga sama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya seorang hamba dia tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain, godaannya itu akan melemah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ini juga termasuk. Wa fihi lailatul qadar, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini juga keutamaan Ramadan. Wa hiya khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima al khaira kullah. Siapa yang diharamkan dapat kebaikannya, maka dia diharamkan kebaikan seluruhnya. Oleh karena itu, saya dan antum berharap tahun ini kalau bisa jangan dilewatkan. Usahakan kita menjadi orang yang sukses di tahun ini dan di tahun-tahun yang mendatang, juga di tahun yang kemarin. Kemudian yughfaru lis-saimina fi akhir lailah min Ramadan, dimintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa, atau diampunkan orang yang berpuasa di akhir, katanya di akhir malam di bulan Ramadan. Kemudian lillahi utaqa'u minan nar, Allah bebaskan orang yang puasa dari
dari neraka. Kata beliau, "Faya akhil karim, syahrun hadhihi khasaisuhu wa fadailuhu bi ayyi syai'in tastaqbilu." Ini keutamanya begitu besar. Lalu dengan apa kita menghadapi Ramadan yang mau datang ini? Kalau mau ada pejabat saja mau datang ke kita, kita persiapkan semuanya. Sekarang datang Ramadan sebentar lagi, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, ikhwan, ilmunya. Saya dan antum banyak kita tidak mendapatkan fadilah karena tidak tahu ilmunya. Kalau saja seorang tahu dan mengerti, misalnya keutamaan salat subuh dan salat isya, la tauhuma walau habwa, niscaya dia akan datang walaupun dengan merangkak. Kalau saja seorang tahu keutamaan majelis ilmu, maka dia akan perjuangkan. Kalau seorang tahu keutamaan Ramadan, maka dia akan persiapkan. Karena tidak tahu, akhirnya dia sia-siakan. Sama seperti kemarin pas ada jenazah, bawa jenazah hujan-hujanan ya kawan. Praktis yang menggotong jenazah juga kehujanan. Qadarallahu ma syaa. Mungkin keluarganya bingung, kalau saya ikut gotong berarti basah bajunya. Akhirnya kita sudah bayar orang-orang yang buat menggotong jasad bapak saya, katanya begitu. Karena dia tidak tahu keutamaan mengurusi jenazah, apalagi itu orang tuanya. Akhirnya baju yang dia korbankan dengan alasan nanti baju saya basah, itu yang diutamakan. Inilah yang dikhawatirkan ikhwah, sampai turun ke lubang lahat. Anak-anaknya juga tidak mau dengan alasan ini. Mungkin berapa banyak orang yang membersihkan bajunya, kata sebagian salaf, tapi dia mengotori hatinya. Sebuah noda di bajunya kelihatan, tapi noda di hatinya tidak pernah terlihat, karena memang dia tidak mengerti apakah jangan-jangan hatinya sudah mati, dia tidak terasa. Dia sudah bawa keranda mayat sementara dia masih makan dan minum, karena memang dia sudah mati sebelum mati jasadnya. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yusalli minal laili ma syaa hatta idza kana nisfal lail ayqadha ahlahu. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau salat sampai di pertengahan malam, dia bangunkan keluarganya lis-salah. Thumma yaqulu lahum as-salatu as-salah, kata Umar bin Khattab, salat salat. Wa yatlu hadhihi al-ayah, lalu dia bacakan ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Jadi pertama puasanya ikhwan, kedua salat malam, salat lail atau juga salat tarawih. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar yaqra hadhihi al-ayah, dia membaca ayat ini, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Fadzaka Utsman, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, inna maqala Ibnu Umar dzalika li karhati salati amiril mu'minin Utsman bil lail wa qira'atuhu hatta annahu rubbama qara'a al-Qur'an fi raq'atin wahidah. Jadi begitu ceritanya. Kata Ibnu Abi Hatim, Utsman bin Affan termasuk laki-laki yang paling sering beliau membaca Quran dalam salat, sampai beliau menghatamkan Quran dalam satu rakaat, dan itu tidak sekali, sering. Berarti mulai Al-Baqarah dibaca selesai, kemudian urut mushafnya Utsman bin Affan itu kan urutnya seperti yang sekarang, Al-Baqarah, ya kan, Alu Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, terus sampai Al-An'am, Al-A'raf, ya, Al-Anfal, surat Taubah, surat Yunus. Saya sudah nyoba ikhwan, antum silakan coba kita kuat-kuatan satu rakaat, ketemunya sampai mana, sambil ngecek hafalan, ya kan.
Ternyata baru sampai ayat ke 50-an sudah pengen ruku. Allahu Akbar. Kayaknya model-model kita ini, nasallallahu al-afiyah, jarang di kita yang bisa berdiri lama. Saya pernah sholat ikhwan, di sebelah kita itu kakinya satu. Kalau dari wajahnya kayaknya orang Aljazair. Kenapa orang ini agak bersandar gini ya di Masjidil Haram? Ternyata begitu ruku, imamnya kalau nggak salah Syekh Bandar waktu itu, ketika ruku kita kan megang dengkul, ya kan? Beliau dengkulnya cuma satu, ikhwan. Dan orang yang dengkulnya satu, rukunya agak beda. Apalagi dia bersandar ke dinding bagian tadi. Ternyata beliau kakinya satu. Sejak saya lihat itu, ya Allah, dia kaki satu bisa berdiri lama, kita kaki dua, ya kan? Kaki dua. Sekiranya kita kaki dua tidak bisa berdiri lama, ikhwan, apakah perlu dibuat kaki satu seperti dia? Atau dua-duanya nggak ada kakinya, nggak ada dengkulnya, supaya dia lebih khusyuk lagi salatnya? Seperti kedua mata kita, udah dikasih mata dua sehat, dipakainya untuk maksiat. Mungkin lebih baik dia dibutakan saja supaya dia taat. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita meminta musibah atau meminta kita diuji dengan ujian yang berat. Tapi ketika ujian itu datang, harusnya kita lebih bersabar. Baik. Kemudian wa fi hadits Sa'ib Ibnu Zaid, kana al-qari yaqra'u, katanya bil mi'atain, adalah qari, imamnya itu membaca satu rakaatnya 200 ayat. Ada juga yang bimi'ati ayat. Bimi'at ayat itu antara 100 sampai 1000. Kalau dalam tafsir tentang Saharah, kan Saharahnya Firaun itu sebagian pendapat mengatakan mi'at. Mi'at itu antara 100 sampai 1000. Jadi kalau ayat yang dibacanya mi'at, mungkin 100, 200, 300, 400, satu rakaat, ikhwan. Kalau 400 ayat, 2 kalinya Alu Imran. Yang tergantung ayatnya ya. Kalau juz yang terakhir kan pendek-pendek. Baik. Kalau uluf bainal alaf ila asyra ayat, asyrat alaf, sampai 10.000 itu kalau alaf. Nah, sampai dikatakan hatta kunna na'tamid alal asa min tulil qiyam, kata rawi, sampai kami berdirinya itu pakai asa, bertelekan di apa, tongkat, karena saking lamanya berdiri. Wa makanu yansarifuna illa indal fajr, dan kami tidaklah keluar dari sholat tarawih kecuali menjelang fajar. Ya kalau sekarang jam 3, mungkin setengah 4, itu menjelang fajar. Kalau di Mekah, hewan istirahatnya ada 1 jam, mulai jam 8, nanti bisanya Syekh Bandar sampai jam 10, 2 jam ya, itu 10 rakaat. Kemudian Syekh Al-Uqaili 10 rakaat lagi sampai jam 12. Jam 12 istirahat 1 jam sampai jam 1. Jam 1 nanti mulai Syekh Shuraim dengan Syekh Sudes 13 rakaat, dan Syekh Sudes biasanya rakaat terakhir ada kunutnya. Jadi semuanya 33 rakaat, dan mulai jam 8 selesainya jam setengah 4, diseling 1 jam di tengah. Itu ikhwan, kalau kita bisa ikut nikmat, insya Allah kita pun walaupun di sini sholatnya cari yang cepat, di sana insya Allah tadi, walaupun ada jamaah, sebagian jamaah yang dia pinter dalam tanda petik, dia ngambil misalnya 8 rakaat yang pertama, lalu dia pulang ke hotel, nanti witirnya ikut dengan saya sudah jam 3-an. Ya walaupun tidak terlarang, dan itu setiap orang boleh memilih. Hanya saja kalau kita pas di sana, kenapa kita harus menyia-nyiakan waktu yang begitu baik?
belum tentu terulang seumur hidup kita. Kemudian ikhwas sekalian, sudah habis waktunya ya. Ya mungkin ini baru 2 ya, harusnya ada 9 kurang lebih. Tersisa 7, mungkin insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Jadi kebiasaan salaf as-saleh, pertama tadi apa? Puasanya. Sebagaimana halnya yang kedua adalah qiyam. Usahakan setiap kita berdiri dan usahakan berjamaah, karena man shalla ma'al imam kutiba lahu salatan kamilah. Maksudnya sepanjang malam dihitung sebagaimana orang yang salat ya. Dan lebih bagus kalau jamaahnya banyak. Lebih bagus lagi antum dan saya salatnya dekat dengan Ka'bah. Ini karpetnya sudah alhamdulillah mirip dengan karpet di Masjid Nabawi ya. Maksudnya tebelnya, gambarnya nggak sama. Tapi tidak mengapa walaupun kita jauh dari kedua masjid yang mulia, mudah-mudahan hati kita dekat dan kita punya niatan untuk senantiasa berusaha melipat gandakan amalan. Dan ikhwah, kalau Nabi mengatakan tentang salat, jadikan salat kalian salatan muwadda', salat yang perpisahan, maka saya mengajak jadikan Ramadan yang besok ini seperti Ramadan perpisahan. Maksudnya tahun depan bisa jadi kita tidak ketemu Ramadan lagi. Jadi barang siapa di antara antum berniat untuk membaca Quran, perbanyak bacaan Quran. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi mari kita mengajak jangan sibukkan dengan yang kurang manfaat, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada bacaan Quran, ada juga tadi ya, misalnya bersedekah yang banyak, kemudian juga tadi berumrah. Kalau mungkin juga seseorang berusaha itikaf. Di sini ada kan? Ada nggak sini? Kalaupun nggak diadakan, itikaf sendiri nggak ada masalah. Dan itikaf yang paling afdal ya tadi di 3 masjid. Kalau nggak bisa masjid yang masjid kaum sebagaimana antum di sini yang lebih afdal. Kecuali ada pertimbangan lain, di masjid sana ada itikaf karena ada kajian dan yang lain, mungkin tidak masalah. Tapi secara umum ya ikhwah, itu adalah kesempatan. Saya dan antum tidak tahu berapa sisa umur kita besok dan lusa. Dan sebagai penutup, ada seorang ikhwan yang biasa sholat jadi imam juga kadang-kadang. Beliau bilang insyaallah Ramadan saya akan hatamkan 2 kali hatam minimal. Dan saya yakin dan bisa dipastikan beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Kenapa? Karena beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Jadi waktu beliau bilang seperti itu, kita tidak pernah mengira bahwa beliau akan meninggal sebelum Ramadan yang sekarang. Saya dengan antum juga sama. Kita berniat Ramadan insya Allah sebulan lagi kita akan hatamkan Quran, mudah-mudahan 5 kali hatam ya kalau bisa. Tapi pelaksanaannya belum tentu. Tapi saya berharap mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Banyak anak-anak juga yang 5 kali hatam. Masa kita kalah ya? Ya kita berlomba ya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun mereka terus bersemangat untuk membaca Quran, mempelajari isinya dan mengamalkannya. Karena waktu yang membatasi ikhwan, insyaallah lain kali kita lanjut pembahasan ini. Nasallahu taala taufiq wa sadad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.